Pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan yang berarti serangkaian konsep dasar yang menjadi landasan tindakan, dan fiskal yang berasal dari bahasa Latin fiscus yang berarti kas negara. Secara umum, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengatur pendapatan, seperti pajak dan pengeluaran negara dalam rangka mempengaruhi kondisi ekonomi. Tujuan kebijakan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan yang adil, serta penciptaan lapangan kerja. Pelaksana kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dengan pengelolaan yang terpisah dari Otoritas Moneter, Bank Indonesia. Menurut pendapat para ahli, menurut Zainil Ibrahim, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait pengaturan ekonomi melalui pendapatan dan pengeluaran. Menurut Rosalinda, digunakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara demi stabilitas ekonomi. Menurut Aryadi, alat untuk mengerahkan ekonomi ke arah yang lebih baik. Menurut Ahmad, kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Menurut Raharja Prathama dan Manurung Mandala, alat pemerintah untuk mengatur perekonomian lewat perubahan pendapatan dan pengeluaran. Menurut Mustafa Edwin, dapat diarahkan untuk mengubah sistem perpajakan. Fungsi fiskal. Fungsi fiskal merujuk pada peran atau fungsi kebijakan fiskal dalam perekonomian, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari kebijakan fiskal. Yang pertama, alokasi sumber daya. Pemerintah menggunakan anggaran untuk menentukan bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan pajak progresif dan program bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Ketiga, kestabilan ekonomi. Fungsi fiskal juga bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan mengatasi fluktuasi ekonomi seperti inflasi atau resesi. Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran dan pajak untuk merangsang ekonomi dan mengendalikannya. Yang keempat, pengendalian inflasi. Melalui pengaturan pengeluaran pemerintah dan pajak, kebijakan fiskal dapat membantu mengendalikan laju inflasi agar tetap stabil. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek atau sektor-sektor tertentu untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan kata lain, fungsi fiskal mencakup upaya pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui kebijakan pajak dan pengeluaran untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada dua jenis kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut. A. Kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal ini diberlakukan pada saat perekonomian dari suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat dan atau disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya yakni mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah. 2. Menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment. 3. Menurunkan pajak. B. Kebijakan fiskal kontraktif atau contractionary fiscal policy. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan angka pengeluaran atau belanja negara dengan diikuti kenaikan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menurunkan pengeluaran pemerintah. 2. Menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment. 3. Menaikkan pajak.
Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, serta menjaga kestabilan ekonomi. Secara umum, kebijakan fiskal memiliki 4 instrumen di dalamnya. Keempat instrumen tersebut adalah kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, dan kebijakan pengelolaan utang. 1. Kebijakan perpajakan. Perpajakan adalah instrumen kebijakan fiskal yang berkaitan dengan penerimaan negara melalui pajak. Kebijakan perpajakan bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang masuk ke dalam kas negara. Kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan perpajakan untuk menjaga pajak progresif lewat keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan pajak oleh pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat pada barang serta jasa yang dapat berimbas pada penurunan investasi serta penurunan produksi. Jika tarif pajak diturunkan oleh pemerintah, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk dapat membelanjakan uangnya sehingga dapat menaikkan inflasi. Ada 2 jenis pajak yang umumnya diterapkan. Pertama, pajak langsung. Pajak yang dikenakan langsung kepada individu atau badan usaha yang jumlahnya biasanya bergantung pada penghasilan atau kekayaan. Contoh, pajak penghasilan atau PPh. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. 2. Pajak kekayaan. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti atau aset seperti pajak tanah dan bangunan. 3. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang biasanya dibayar oleh konsumen. Contoh, pajak pertambahan nilai PPN. Pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Dan ada juga cukai, pajak yang dikenakan pada barang tertentu seperti rokok atau alkohol. Kebijakan perpajakan dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, diantaranya antara lain meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintahan, menstabilkan ekonomi, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. 2. Kebijakan pengeluaran. Pengeluaran pemerintahan adalah instrumen fiskal yang mencakup berbagai jenis belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan dan program-program tertentu. Kebijakan pengeluaran berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal suatu negara. Fokus kebijakan pengeluaran adalah APBN, yang merupakan kumpulan dari seluruh pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri atas pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Selain itu, bidang-bidang tersebut di dalam pengeluaran modal ini juga termasuk bunga internal maupun eksternal. Oleh karena itu, anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan belanja yang efektif dan bisa digunakan untuk pelunasan pada pembiayaan yang mengalami defisit dalam mengisi selisih antara pendapatan dan belanja negara. Pengeluaran ini bisa berupa pengeluaran konsumsi, pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan administrasi negara seperti gaji pegawai negeri, subsidi, dan belanja sosial. 2. Pengeluaran investasi. Pengeluaran yang digunakan untuk investasi dalam infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan proyek-proyek publik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi negara. Transfer pembayaran. Pengeluaran yang ditunjukkan untuk membantu individu atau sektor tertentu seperti bantuan sosial, misalnya tunjangan pengangguran, bantuan langsung tunai, dan subsidi barang atau jasa. Kebijakan pengeluaran pemerintah memiliki 2 tujuan utama: menstimulasi perekonomian dan meningkatkan kualitas dan kapasitas ekonomi jangka panjang. C. Kebijakan pengelolaan utang atau surplus. Apabila pemerintah menerima pendapatan lebih dari anggaran belanja, keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai surplus. Jika pengeluaran pemerintah lebih dari anggaran yang telah ditetapkan, keadaan tersebut disebut dengan defisit. Jika ditemukan defisit, pemerintah harus meminjam dari beberapa sumber asing maupun domestik untuk menutupinya. Salah satu caranya dengan mengeluarkan obligasi negara atau surat utang negara. Itu berarti akan menambah jumlah utang dan bunga.
Pilihan lain, apabila terlalu mendesak, pemerintah bisa mencetak uang secara berlebih untuk membiayai utang. D. Kebijakan investasi dan disinvestasi. Tingkat optimalisasi atas investasi, baik domestik maupun asing, sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan laju ekonomi tetap pada jalurnya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi investasi ini harus ditingkatkan. Beberapa tahun terakhir, arus atas modal dari pihak internasional semakin meningkat. FDI tersebut memberikan dampak yang cukup besar untuk negara. Melalui arus modal internasional, perekonomian domestik dapat diintegrasikan secara layak dengan ekonomi global. Itu salah satu pencapaian yang luar biasa, mengingat Indonesia sendiri sudah digolongkan sebagai negara maju, bukan lagi berkembang oleh negara adidaya.